Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membacakan lagi salah satu mimpi yang dialami oleh seseorang. Seperti biasa, sebelum memulai membacakan mimpi, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwasanya di akhir zaman sudah tidak ada lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar. Dan di akhir zaman juga semakin banyak mimpi-mimpi umat muslim itu yang benar, banyak benarnya. Dan kemudian seperti yang disampaikan oleh Muhammad Qasim dalam mimpinya, bahwa akan banyak umat muslim lain itu yang akan mengalami mimpi-mimpi yang levelnya itu sama dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim, yaitu mimpi-mimpi ilahiyah. Kali ini mimpi ini dialami oleh Mas Ian. Mimpinya itu tanggal 18 Oktober tadi pagi. Jadi isi mimpinya seperti ini ya. Jadi mimpi ini disampaikan ke Kang Diki. Assalamualaikum Kang. Tadi malam atau sebelum jam 4 subuh saya bermimpi. Tetapi mimpi yang awal saya tidak ingat. Saya hanya ingat mimpi yang terakhir. Di dalam mimpi tersebut, saya dan keluarga saya, serta beberapa orang dan juga Muhammad Qasim, berada di tepian sungai yang banyak rumput hijau sedikit pohon. Di mimpi tersebut, saya melihat diri saya mau mandi. Dan saya juga melihat Muhammad Qasim sedang beres-beres atau bersih-bersih. Kemudian Muhammad Qasim menoleh ke arah saya sambil tersenyum. Saya pun berkata kepada istri saya, "Mi, tolong ambilkan HP. Abi mau membuat video tentang Muhammad Qasim yang lagi bersih-bersih." Setelah itu videonya mau Abi kirimkan ke Kang Diki. Istri saya pun berkata siap. Kemudian saya berjalan menuju ke arah Muhammad Qasim yang lagi bersih-bersih di kamar mandi. Nah, untuk kalimat bersih-bersih di kamar mandi ini saya sudah coba konfirmasi ke si pemimpi ya. Jadi ini maksudnya adalah Muhammad Qasim itu sedang membersihkan kamar mandi. Jadi mungkin menyikat atau membersihkan atau mengepel atau sebagainya. Pokoknya membersihkan kamar mandi. Nah, di sini kalau dari yang bisa saya persepsikan atau yang saya tangkap, maksud dari mimpi ini atau pesan yang disampaikan mimpi ini itu berarti bahwa menunjukkan sebenarnya Muhammad Qasim itu orangnya sebenarnya sederhana. Maksudnya begini, tidak semua orang itu mau membersihkan kamar mandi, tidak semua orang itu mau nyikat atau ngepel atau membersihkan apa di kamar mandi atau di toilet. Tidak semua orang mau. Apalagi orang yang tidak semua orang yang di masa depan itu akan menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang yang dianggap penting. Apalagi di mimpi-mimpinya Muhammad Qasim kan banyak disebut bahwa Muhammad Qasim ini akan menjadi orang penting. Tapi meskipun begitu, ternyata Muhammad Qasim ini mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bahkan tidak semua orang pun itu mau mengerjakannya. Contohnya di sini itu kan beliau membersihkan kamar mandi, toilet dan sebagainya. Dan si pemimpi ini mau memvideo kegiatannya Muhammad Qasim ini tadi, mau memviralkan atau mau menunjukkan kepada dunia lewat Kang Diki, mungkin supaya disampaikan di Gaza itu, menunjukkan bahwa ini loh kegiatannya Muhammad Qasim tiap hari, salah satunya itu membersihkan kamar mandi. Nah, di sini ditampilkan Muhammad Qasim itu tersenyum kepada si pemimpi. Ini sebenarnya kalau dari saya menunjukkan bahwa Muhammad Qasim itu tidak ada masalah gitu. Muhammad Qasim tidak ada masalah kalau misalnya dia itu di video atau di foto kegiatan setiap hari dia itu sedang apa atau bagaimana, itu tidak masalah. Dia itu welcome aja, tidak pernah menunjukkan wajah muram ke orang-orang yang ingin mengenal dia. Jadi bahkan kegiatan dia setiap hari pun, contohnya membersihkan kamar mandi dan sebagainya, kalaupun itu misalnya nanti ada orang yang mau video atau foto, Muhammad Qasim sendiri itu tidak ada masalah. Karena kita tahu bahwa Muhammad Qasim itu adalah orang yang jujur ya. Muhammad Qasim adalah orang yang jujur,
tidak suka menutupi apapun, bahkan cara berpakaian pun ya itu kesukaannya dia pakai itu. Dia tidak mau, mungkin ya dari versi saya, dia tidak mau pakai pakaian yang menurut dia itu dia nggak nyaman atau bukan jati dirinya. Jadi dia itu suka menampilkan dia itu apa adanya, termasuk dalam berpakaian, dan di mimpi ini pun termasuk dalam kegiatan dia setiap hari. Itu dia tidak ada masalah kalau misalnya itu di-share atau dipublikasikan. Nah ini kemudian lanjutannya ya mimpinya. Tiba-tiba ada 3 ekor serigala berada di depan saya. Jadi waktu si pemimpi ini mau memvideo kegiatannya Muhammad Qasim, tiba-tiba ini ada 3 ekor serigala berada di depan saya. Itu katanya si pemimpi. Jadi kalau dari persepsi saya, ini menggambarkan bahwa di sekeliling Muhammad Qasim itu ada 3 orang jahat. Ada 3 orang jahat. Ya mungkin untuk kondisi saat ini banyak orang ya di sekelilingnya Muhammad Qasim. Tapi di mimpi ini tuh digambarkan ada 3 orang. Mungkin dari banyak orang yang ada di sekelilingnya Muhammad Qasim, 3 orang ini yang sangat berperan terhadap ini ya, kemaslahatan lah istilahnya di persepsi mereka, tapi kemaslahatannya Muhammad Qasim dalam pandangan mereka. Mereka tidak ingin Muhammad Qasim itu kelihatan kegiatan setiap hari. Tidak mau dipublish apa-apa yang dilakukan Muhammad Qasim tiap hari. Bahkan yang mungkin menurut mereka teman-teman Qasim itu, Qasim dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang menurut mereka itu mungkin kurang layak untuk dikerjakan oleh seorang calon Imam Mahdi, itu mereka tidak mau dipublish atau ditutup-tutupi. Jadi kan sempat saya singgung, Muhammad Qasim ini tidak masalah sebenarnya kalau dia itu di foto atau di video dia itu sedang melakukan kegiatan apa, itu dia tidak masalah. Tapi orang-orang di sekitarnya ini yang terlalu protektif sampai akhirnya menjadi jahat, seakan-akan digambarkan sebagai 3 ekor serigala yang menghalangi si pemimpi untuk mengambil foto dan video. Lanjut ya. Saya pun jongkok pas di dekat ember. Kemudian saya memukul ember berkali-kali dan saya sambil mengeluarkan suara seperti rawangan singa. Akhirnya ketiga serigala tersebut menjauh. Mimpi pun berakhir. Jadi di sini digambarkan bahwa serigala itu pun akhirnya bisa menjauh dengan cara si pemimpi ini berpura-pura menjadi singa. Jadi kalau mau kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata itu mungkin akhirnya begini ya. Ada 3 orang yang jahat yang di sekelilingnya Muhammad Qasim yang terlalu protektif terhadap Muhammad Qasim, menghalang-halangi orang luar untuk tahu kegiatan Muhammad Qasim. Ada 3 orang jahat. Nah, cara supaya 3 orang ini pergi dari tempat itu atau pergi dari kegiatan dia dalam menghalangi orang lain untuk melihat Muhammad Qasim adalah supaya kita atau orang lain ini yang pengen tahu kegiatan Muhammad Qasim itu harus lebih kuat atau lebih hebat atau lebih powerful dibandingkan 3 orang tersebut. Baru mereka itu mau menyingkir. Kurang lebih sih seperti itu ya gambarnya. Jadi di mimpi ini kan digambarkan serigala-serigala tersebut akhirnya menyingkir setelah ada suara raungan singa. Akhirnya si 3 orang ini akhirnya menyingkir setelah ada suara raungan singa dari si pemimpi. Mimpi pun berakhir. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang saya dapatkan persepsinya dari pembacaan mimpi ini. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, namanya mentakwil mimpi itu adalah memberikan persepsi atau gambaran yang didapatkan oleh seorang pentakwil terhadap suatu mimpi. Seperti biasa, kita kembalikan kebenarannya hanya kepada Allah, dan semoga mimpi itu bisa mendekati kebenaran sehingga kita itu bisa tahu sebenarnya harus bagaimana mengelangkah ke depannya. Karena mubasir itu kan petunjuk, juga peringatan, dan juga kabar gembira. Demikian dari saya, sekali lagi semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.